Kisah Khawlah binti Salabah, wanita pemberani yang mencari keadilan. Setiap orang pasti pernah merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kadang, meski sudah berbicara, tidak ada yang mendengarkan. Tapi bayangkan jika keluhan Anda langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab. Inilah yang terjadi pada kisah Khawlah binti Salabah. Khawlah mengalami ketidakadilan dari suaminya dan berjuang untuk mendapatkan haknya. Kisahnya menjadi bukti bahwa suara perempuan juga berharga di mata Allah. Kisahnya dapat menjadi inspirasi kaum wanita sampai dengan masa sekarang. Kisah Khawlah binti Salabah, teguh memperjuangkan haknya. Khawlah binti Salabah adalah seorang perempuan dengan wajah menawan, tutur kata yang indah, dan kefasihan berbicara. Ia merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena keistimewaannya. Nama lengkapnya adalah Khawlah binti Salabah bin Ashram bin Fir bin Ganam bin Auf. Ia menjadi sosok yang dihormati karena pengaduannya kepada Nabi Muhammad SAW sampai didengar di langit ketujuh. Kejadian ini menjadikannya figur yang disegani, bahkan oleh Umar bin Khattab. Khawlah adalah istri dari Aus bin As-Samit bin Qais, seorang pejuang yang turut serta dalam Perang Badar, Uhud, serta berbagai pertempuran lainnya. Khawlah binti Salabah adalah seorang perempuan yang tidak mudah menyerah. Ia menikah dengan Aus bin As-Samit, seorang sahabat Nabi yang lebih tua darinya. Suaminya memiliki sifat pemarah dan terkadang berkata kasar. Suatu hari, suaminya marah dan mengucapkan kata-kata yang membuatnya terluka. Ia menyamakan Khawlah dengan punggung ibunya, yang dalam tradisi Arab berarti talak. Namun, setelah sadar akan perkataannya, suaminya menyesal dan ingin rujuk kembali. Khawlah tidak terima diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Ia tahu bahwa perkataan suaminya memiliki konsekuensi besar. Ia ingin mencari keadilan dan memastikan tidak ada perempuan lain yang mengalami hal yang sama. Datang mengadu kepada Rasulullah. Kisah Khawlah binti Salabah setelahnya, ia tidak tinggal diam. Ia mendatangi Rasulullah untuk meminta solusi atas masalahnya. Ia ingin tahu apakah pernikahannya masih sah atau sudah berakhir karena ucapan suaminya. Rasulullah mendengarkan keluhannya dengan penuh perhatian. Namun, beliau tetap mengatakan bahwa dalam hukum yang berlaku saat itu, ucapan suaminya termasuk talak. Artinya, ia harus berpisah dari suaminya tanpa ada jalan untuk kembali. Mendengar itu, Khawlah merasa tidak puas. Ia tidak ingin kehilangan rumah tangganya hanya karena ucapan yang diucapkan dalam kemarahan. Ia yakin bahwa Allah memiliki keadilan yang lebih baik. Doa yang menggetarkan langit. Dalam kisah Khawlah binti Salabah, ia tidak hanya mengadu kepada Rasulullah. Ia berdoa langsung kepada Allah dengan penuh ketulusan. Ia menangis dan memohon agar ada jalan keluar dari permasalahannya. Allah mendengar pengaduannya dan langsung menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Surah Al-Mujadilah ayat 1-4 menjadi jawaban atas keluhan Khawlah. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa dihar adalah ungkapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi, seperti ibu atau saudara perempuan bukanlah talak. Namun, suami yang melakukannya harus membayar kafarat sebelum bisa kembali kepada istrinya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Suruhlah suamimu membebaskan seorang budak." Khawlah menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, ia tidak memiliki biaya untuk membebaskan seorang budak." Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Jika demikian, suruhlah ia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut." Khawlah kembali berkata, "Demi Allah, ia sudah tua dan tidak mampu melakukannya." Lalu, Nabi SAW bersabda, "Maka, suruhlah dia memberi makan kepada 60 orang miskin dengan kurma." Khawlah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, dia tidak memiliki makanan sebanyak itu." Mendengar hal itu, Nabi SAW berkata, "Kami akan membantumu dengan serangkai kurma." Dengan penuh kebahagiaan, Khawlah berkata, "Wahai Rasulullah, aku juga akan membantunya dengan serangkai kurma lagi." Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Engkau telah berbuat baik. Pergilah dan sedekahkan kurma itu untuknya. Kemudian, perlakukanlah suamimu dengan baik." Maka Khawlah pun melaksanakan perintah Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Khawlah akhirnya mendapatkan keadilan yang ia harapkan selama ini.
Suaminya harus menjalani hukuman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebelum mereka bisa bersama kembali. Perjuangannya menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang kekuatan doa dan keadilan Allah. Pelajaran berharga dari kisahnya. Kisah Khawlah binti Salabah mengandung banyak pelajaran yang relevan hingga kini. Salah satunya adalah hak perempuan untuk memperjuangkan keadilan. Khawlah tidak membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Ia tidak diam atau pasrah, tetapi mencari solusi dengan cara yang benar. Ini menjadi bukti bahwa perempuan memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan meminta perlindungan dari ketidakadilan. Selain itu, kisah ini menunjukkan bahwa doa adalah senjata paling kuat. Khawlah tidak hanya mengadu kepada Rasulullah, tetapi juga langsung berdoa kepada Allah. Ketika semua jalan tampak buntu, ia tetap percaya bahwa Allah pasti memiliki jawaban terbaik. Keajaiban pun terjadi, dan wahyu turun sebagai jawaban atas doanya. Ini menjadi bukti bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Pelajaran lain dari kisah Khawlah binti Salabah adalah keadilan dalam Islam. Allah tidak membiarkan seseorang diperlakukan semena-mena tanpa konsekuensi. Suami Khawlah tidak bisa begitu saja kembali tanpa membayar kafarat yang Allah tetapkan. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam memberikan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Khawlah binti Salabah, inspirasi kaum perempuan. Khawlah binti Salabah adalah contoh perempuan yang tidak diam saat mengalami ketidakadilan. Ia berani berbicara dan memperjuangkan haknya dengan cara yang benar. Kisahnya membuktikan bahwa setiap suara bisa didengar, terutama oleh Allah. Pelajaran dari kisah ini tetap relevan hingga sekarang. Banyak perempuan yang masih berjuang untuk mendapatkan haknya. Khawlah menunjukkan bahwa dengan keteguhan dan doa, keadilan pasti akan datang. Semoga kisah Khawlah binti Salabah menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang memperjuangkan haknya. Tidak ada usaha yang sia-sia, terutama jika dilakukan dengan ketulusan. Kisah inspiratif ini dapat menjadi motivasi kaum perempuan untuk bisa memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan.